Ini loh Kak, reward untuk adik-adik yang rajin sekolah minggu online. Mereka udah ikutan YouTube, Zoom, dan kirim foto aktivitas mereka. Oh gitu. Ini untuk kelas balita dan kelas kecil. Loh, kalau kelas tengah sama kelas besar gimana Kak? Kelas tengah sama kelas besar udah diumumin waktu minggu kemarin waktu Zoom dan udah dikoordinasikan sama kakak-kakaknya. Oh gitu. Ya kita banyak banget. Nah, Kak Desti mau bacain ya untuk adik-adik yang menang reward ini. Ada kelas balita, Ayu, Rea, Gebi, Uwi, Indri, Elsa, Joel, Joshua, dan Mona. Dan untuk kelas kecil ada Erik, Nadine, Edlin, Luisa, Alika, Dewa, Kenzi, Timothy, dan Rio. Wah, jadi makin semangat nih buat sekolah minggu. Harus dong Kak. Oke, Kak, kita siap-siap ibadah yuk buat hari ini. Boleh, Ayo, Kak. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Tapi tadi kita belum sapa-sapa mereka, Kak. Oke, kita sapa-sapa dulu nih. Nah, buat adik-adik yang udah siap, jangan lupa nih tulis di kolom komentar. Jadi, kakak bisa tahu siapa yang udah siap banget. Oke? Nah, untuk adik-adik kelas balita dan kelas kecil, mana suaranya? Kelas kecil. Oh iya, ada juga kelas tengah dan kelas besar, Kak. Halo adik-adik kelas tengah dan kelas besar. Dilihat dari kolom komentar, kayaknya mereka pada semangat banget ya, Kak. Iya. Yaudah kita mulai yuk Kak. Oke, kita mau mulai adik-adik. Kita mau nyanyi satu lagu nih, Kak. Lagu apa tuh, Kak? Allah besar. Oke. Jangan lupa berdiri pakai gerakan ya. Iya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allah kita besar ya Kak. Iya, setuju banget. Allah kita tuh besar, makanya semua yang kita punya sekarang itu adalah dari Allah. Oke, nah adik-adik, sebelum kita lanjut lagi, kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, kami bersukacita, kami senang sekali Tuhan boleh siap lagi untuk melaksanakan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya apapun yang boleh kami dengarkan melalui cerita hari ini, boleh kami terima dengan baik. Dan kami Tuhan boleh terus semangat walaupun kami melaksanakan ibadah kami dari rumah. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk adik-adik meskipun kita sekolah minggu di rumah, tetap pada semangat ya. Iya, harus semangat dong. Nah, kalau masih pada semangat, kita mau nyanyi lagu lagi nih Kak. Apa Kak? Kita mau nyanyi lagu bersama Yesus lakukan perkara besar. Oh iya, ikuti gerakannya
bersama Yesus, tidak ada yang sukar bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus akan mengawal keselamatan manusia. Yesus tahu aja, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia mengenakan, Dia Raja segala raja. Dia siapa Kak? Dia Raja segala raja. Sekali lagi, Dia Raja segala raja. Kita masih pada semangat. Ya, di kondisi seperti sekarang ini Kak, kita harus tetap positif karena bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara besar. Iya, setuju banget. Ada satu lagu lagi Kak. Lagu apa tuh, Ya, Kak? aku mau kasih tahu Mak. Kita nyanyi bareng-bareng ya Adik. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, gerakan ya. Iya dong. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Melihat dari semangat adik-adik hari ini, kayaknya mereka udah siap banget Kak buat dengerin firman Tuhan. Nah, sebelum dengerin firman, jangan lupa kita persembahan dulu ya. Oke, nah adik-adik siapin ya uang persembahannya dan jangan lupa dimasukkan ke dalam. Amplop. Oke, kita Kita sambil persembahan sambil nyanyi aku bawa aku berikan ya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan.
Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami dan memberikan kami kesempatan untuk kami dapat memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini supaya menjadi berkat bagi orang-orang yang akan mengolahnya. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman, Tuhan yang siapkan hati kami, biarkan kami bisa duduk tenang untuk mendengarkan firman. Berkati Kak Yahya yang akan membawakan firman Tuhan, biar kiranya Tuhan kami dapat mengerti apa isi hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Ciko. Kayaknya gimana, Bobi? Apa nih gimana Ciko? Wah, yang kemarin ditanya Bu Guru pas di kelas online. Kemarin? Iya, pas kelas matematika. Bobi kan dipanggil-panggil sama Bu Guru, tapi nggak ngejawab. Oh, pasti tuh Bobi ketiduran Ciko. Astaga, Bobi, nggak boleh gitu, ih. Ya Ciko, kemarin nggak sengaja kok. Emang ada apa sih? Kemarin itu Bu Guru mau minta Bobi jadi ketua kelas, Bobi. Hah? Gitu? Gimana maksudnya? Bu Guru minta Bobi jadi ketua kelas. Lah, kok Bobi sih? Ya, Cika nggak tahu. Bu Guru yang minta. Pasti salah dengar kali Cika. Enggak, Bobi, astaga, percaya deh. Lah, kok Bobi sih? Kan ada yang lebih hebat dari Bobi. Ada Cika yang lebih pintar. Terus ada Lala yang lebih cerewet sih daripada Bobi. Ih, kok tiba-tiba takut begitu sih, Bobi? Bobi kan biasanya pede banget tuh. Terus juga gampang bergaul. Mungkin itu kenapa Bu Guru pilih Bobi. Nggak ada Cika. Bobi nggak bisa. Percaya diri dong, Bobi. Terus berserah sama Tuhan. Tuhan pasti sertai Bobi kok. Masa sih Cika? Ntar kalau malah jadi kacau gimana? Harus optimis dong, Bobi. Nih, coba kita tanya teman-teman ya. Teman-teman, menurut teman-teman, Bobi bisa nggak jadi ketua kelas? Coba ketik di live chat ya. Nggak bisa. Tuh, lihat Bobi kata teman-teman. Cika juga yakin kok Bobi bisa. Yang penting Bobi percaya diri. Oh, gitu ya Cika ya? Iya dong, Bobi. Kayak tokoh Alkitab yang hari ini mau kita dengar. Siapa tuh Cika? Ada deh. Ayo kita dengar sama-sama, Bobi. Oke. Ayo teman-teman yuk. Ayo. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak doakan kalian semua selalu sehat ya. Oke, amin. Ya adik-adik, kalau tadi kita sudah lihat ceritanya si Bobi itu, ya, yang dia kaget banget ketika ditunjuk menjadi apa? Betul, ya, menjadi ketua kelas. Wow, itu mengejutkan banget buat Bobi ya. Nah adik-adik, sebenarnya kakak juga pernah tuh ngalamin seperti Bobi ya, dan perasaan persis seperti Bobi, kaget, aku jadi ketua kelas, emang aku bisa? Nah langsung yang timbul tuh rasa khawatir, rasa takut ya, rasa bingung ya, seperti itu ya adik-adik ya. Nah tapi kalau adik-adik, menurut adik-adik nih ya, kalau jadi ketua kelas atau jadi pemimpin itu keren apa enggak? Coba adik-adik jawab ya, di live chatnya kakak tungguin. Menurut kalian keren gak sih jadi ketua kelas atau jadi seorang pemimpin? Kakak tungguin. Wah, thank you jawabannya ya. Wow, ada yang bilang keren ya, ada yang bilang mantap ya. Kalau menurut kakak juga menjadi ketua kelas, menjadi seorang pemimpin itu keren adik-adik. Ya, kalau kakak sekarang udah kerja menjadi pemimpin, ya, menjadi seorang leader dalam sebuah tim, itu keren adik-adik. Karena kita jadi punya tim di bawahnya, kita bisa mengatur, ya. Kemudian kita bisa menjadi teladan juga dan contoh, keren adik-adik. Nah, adik-adik, cerita hari ini ada hubungannya sama ceritanya Bobi. Ternyata di Alkitab ini
ada juga tokoh Alkitab yang mengalami itu. Ya, siapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Coba jawab. Coba lagi, chat di live chat ya. Jawab lagi ya. Siapa coba tokohnya? Oh, bingung. Oke, kakak kasih clue ya. Kakak kasih clue. Dia seorang yang masih muda. Ya, dan dia itu menjadi tangan kanannya Musa. Dan dia waktu itu dipercaya Musa, diminta tugas sama Musa untuk menjadi seorang pengintai. Wah, siapa tuh? Ayo, pasti udah mulai kebayang nih siapa nih. Wah, yang kelas tengah besar kayak udah langsung nebak nih. Kakak kasih tambahan lagi ya, buat yang kelas balita sama kelas kecil, kakak kasih clue lagi. Nama orang ini huruf depannya Y. Y. Siapa ayo? Mantap. Ya, betul sekali. Namanya Yosua. Adik-adik, yuk kita akan buka dari Alkitab kita. Kita baca dari Yosua 1 ayat 1 sampai 11. Yuk, buka yuk adik-adik sama-sama yuk. Kakak akan baca buat kalian. Kita baca bersama-sama ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 11. Udah ketemu? Oke, yang sudah ketemu nanti kita baca sama-sama ya. Adik-adik di rumah, kakak di sini kita baca sama-sama. Yuk. Yosua 1 ayat 11. Yosua 1 ayat 1 sampai 11. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari seberang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan memberikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk kuberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Demikian pembacaan firman.
Kiranya firman ini akan tertanam di dalam hati adik-adik. Nah, adik-adik, seru ya kalau kita baca dari firman-Nya ya, dari Yosua 1 ayat 1 sampai 11 tadi. Ya, di situ jelas sekali. Pada saat itu Yosua ditunjuk Tuhan menjadi apa? Betul, menjadi pemimpin karena menggantikan Musa yang telah meninggal saat itu. Ya, jadi ketika itu Yosua waktu dipilih juga perasaannya bingung adik-adik. Dia langsung, masa aku? Gimana ya? Nah, pada saat itu ketika dalam kebingungan Yosua, ya, Tuhan menguatkan Yosua. Ya, pertama Tuhan memberikan janjinya kepada Yosua. Nah, adik-adik perlu pegang ini ya. Perhatikan, ketika Tuhan berjanji kepada adik-adik, dalam cerita ini berjanji kepada Yosua, Tuhan pasti tepati. Ya, nanti adik-adik boleh baca di pasal-pasal yang setelah itu bagaimana Yosua ketika memimpin perjalanan bangsa Israel ini menuju ke tanah perjanjian. Happy ending adik-adik. Kalian bisa baca di pasal selanjutnya. Nah, di situ di ayat 3 ayat sampai ayat 5 Tuhan tuh berjanji sama Yosua. Ya, apa aja janjinya Tuhan? Coba ya kita lihat lagi. Di ayat 3 coba. Ayat 3 dia bilang, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Bayangkan, setiap tempat yang Yosua datangi ya bersama dengan bangsa Israel akan dikasih sama Tuhan. Keren nggak? Itu satu janji Tuhan. Ya, kemudian Tuhan juga berjanji. Kita lihat di ayat 5 ya. Di ayat 5 Tuhan mengatakan seperti ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Wow. Adik-adik, Tuhan katakan kepada Yosua pada saat itu, gak akan ada yang bisa ngelawan kamu Yosua. Kamu pasti akan selalu menang. Nah, adik-adik, janji ini pun buat adik-adik juga, buat kakak juga, buat kita semua. Ya, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan kasih janji, tidak ada yang akan bisa melawan engkau. Engkau akan selalu kuselamatkan, engkau akan selalu menang, engkau akan selalu berhasil. Ya. Nah, di situ Tuhan berjanji kepada Yosua. Nah, ketika Tuhan udah kasih janjinya, gimana Yosua? Pada saat itu Yosua masih mikir-mikir, benar nggak ya? Wah, aku bisa nggak ya Tuhan? Ketika itu Tuhan langsung menguatkan Yosua. Nah, adik-adik, Tuhan di situ menguatkan Yosua sampai 3 kali adik-adik. Kita lihat di ayat berapa aja. Yuk, kita lihat di ayat 6. Di ayat 6 Tuhan katakan situ, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, itu Tuhan pertama kali menguatkan Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di ayat 6 Tuhan katakan itu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Satu, Tuhan kuatkan. Kemudian berikutnya Yosua masih bingung. Tuhan ingatin lagi di ayat 7. Ya, Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Adik-adik, yang tadi pertama apa? Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sama nggak kata-katanya di ayat ke-7? Sama. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yosua masih sedikit-sedikit. Gimana ya? Tuhan hajar lagi di ayat 9. Jebret. Ya, Tuhan bilang gini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Tuhan katakan pada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Adik-adik, ketika adik-adik mengalami ada masalah atau adik-adik mengalami kekhawatiran, contohnya seperti Bobby tadi, ya, dia bingung dia bisa jadi ketua apa enggak. Waktu disuruh jadi ketua dia lagi tidur. Aduh Bobby, ada-ada aja kamu ya. Lagi gurunya minta dia jadi ketua dia tidur. Nah, kira-kira kalau di mata kita mungkin gak akan bisa, tapi di mata Tuhan dia berhasil, dia bisa berhasil adik-adik. Sama ketika saat itu Yosua juga dianggap masih muda. Wah, ini mungkin gak bisa mimpin. Nah, tapi Tuhan katakan pada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, adik-adik juga sama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, karena adik-adik juga mampu untuk melewatinya. Ya, karena berjalan
bersama dengan Tuhan, kita pasti kuat, kita pasti bisa. Ya, ingat lagunya? Sa sa sa, aku bisa. Nah, ketika kita berjalan sama Tuhan, kita pasti bisa. Ya, nah adik-adik, hari ini kita belajar dari Yosua. Sikap Yosua, teladan dari Yosua yang kita pelajari. Yang pertama, Yosua langsung pegang janji Tuhan dan yakin sama Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai dia kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, kemanapun atau apapun yang Yosua lakukan. Adik-adik juga harus pegang janji Tuhan dan percaya pada Tuhan sepenuhnya, ya, sepenuhnya. Dan ketika Tuhan sudah menguatkan, ya, apa yang dilakukan Yosua? Yosua langsung bilang, "Yes, God, I will do it." Nah, kita lihat di respon Yosua itu di ayat 10 dan 11. Yuk kita lihat. Di ayat 10-nya Yosua lalu Yosua memberikan perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, "Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki." Adik-adik, ayat 10 ini menunjukkan sikap Yosua yang langsung, "Yes, God, I will do it." Ya, ketika dia menerima, menyadari bahwa Tuhan itu selalu menyertai, dia langsung, "Yes, God, iya Tuhan, aku lakukan, aku kerjakan, aku percaya Kau selalu menyertai." Nah, di situ reaksinya Yosua, dia langsung perintahkan kepada pengatur-pengatur pasukan. Dia langsung memimpin pengatur pasukan itu dan langsung memerintahkan, "Oke, sekarang semuanya siapkan. Keperluannya kita akan nyeberangi sungai Yordan. Kita akan masuk ke negeri perjanjian." Ya, dan Yosua juga menjadi pribadi yang semangat, yang percaya diri, semakin yakin bahwa Tuhan menguatkan. Nah, adik-adik, kita belajar ya sikap Yosua ini untuk di kehidupan kita saat ini. Mungkin adik-adik saat ini juga masih mengalami yang harus di rumah saja, nggak kemana-mana. Betul ya adik-adik ya? Saat ini mungkin sekolah juga masih di rumah, ya, bosan, ya. Terusnya adik-adik berpikir sampai kapan ya? Nah, adik-adik nggak usah khawatir, ya, karena Tuhan tuh pasti menyertai adik-adik dan Tuhan pasti akan melewati badai. Ya, karena seperti Yosua juga Tuhan sudah berjanji, Tuhan juga akan berjanji kepada adik-adik. So adik-adik, kita belajar seperti Yosua yang yakin teguh pada Tuhan, pada janji Tuhan, dan selalu berjalan bersama Tuhan. Karena dengan berjalan bersama Tuhan, ya, kita mampu melakukan segala perkara besar sekali. Nah, adik-adik, untuk menutup cerita pada hari ini, kakak mau tunjukin ada teman-teman kita, ya, teman-teman kita yang mau sharing betapa ketika dia berjalan bersama Tuhan, dia mampu melewati permasalahannya. Oke adik-adik, kita lihat video berikut ini ya. Saya pernah merasa cemas saat ulangan karena takut tidak bisa mengerjakannya dan nilainya menjadi jelek. Tetapi saya berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Dan setelah itu, rasa takutnya pun hilang. Pengalaman saya saat takut lalu berdoa kepada Tuhan adalah waktu itu saya pernah sempat takut dimarahi oleh guru karena tugasnya yang belum selesai dan takutnya tugasnya tidak bisa dikumpulkan tepat waktu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan dan akhirnya saya bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan tidak dimarahi oleh guru. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Daud. Saya umur 13 tahun. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesaksian saya waktu pertama kali saya masuk ke Dana Mulia. Waktu saya pertama kali masuk ke Dana Mulia, jujur saya masih malu-malu dan takut untuk membawa pujian dan berdoa. Saya juga di situ kebetulan saya disuruh bawa pujian. Nah, saya tuh takut belum bisa gitu membawa pujian dan
saya belum terlalu hafal lagu-lagu yang akan dibawakan, dan akhirnya pun ada teman saya, Kak Agus, yang memberitahu saya bahwa lagu pujian ini. Akhirnya saya menyebutkan, udah gitu menyanyi. Saat saya disuruh membawa doa, saya nggak bisa, belum bisa dan masih takut-takut. Saya juga dibilang sama Kak Agus, boleh kau minta tolong ke orang untuk berdoa. Kalau misalnya kau belum bisa, perhatikan orang yang lagi doa itu supaya kau juga makin bisa, kata Kak Agus. Saya pun menuruti kata Kak Agus, dan di situ saya minta tolong untuk Kak Agus berdoa. Nah, saya pun memperhatikan Kak Agus untuk berdoa, dan akhirnya pun pada besok harinya saya mulai bisa untuk membawa pujian dan berani untuk berdoa. Nah, saya juga berani dan tidak takut untuk membawa pujian lagi sama berdoa. Seperti Yosua yang dia masih muda dan tiba-tiba disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa untuk mencapai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rachel dari kelas besar. Di video kali ini aku mau ceritain pengalaman aku waktu aku benar-benar gak yakin. Jadi aku ikut wushu. Nah, di situ aku kepilih untuk ikutin wali kota champion. Nah, aku benar-benar gak nyangka karena kepilih itu, karena gak semua orang bisa kepilih lomba itu. Nah, aku bakalan terus berjuang dan latihan terus biar aku bisa menang di wali kota championship itu dan ngebanggain semua pelatih-pelatih aku dan orang tua beserta keluarga. Nah, karena aku kepilih itu, aku latihan dari hari Selasa dan Kamis, dan meskipun hujan aku tetap latihan, dan juga tentunya aku berdoa terus sama Tuhan biar aku bisa juara. Nah, aku dengar ada temen aku yang selalu juara, yang udah berpengalaman. Nah, di situ aku nggak yakin banget kalau aku bisa menang dalam pertandingan ini, karena dia tuh udah benar-benar berpengalaman dan selalu juara setiap kali lomba. Ada 2 orang atau 3 orang. Nah, karena ada 3 orang, jadi aku udah nggak yakin banget kalau misalnya aku bisa juara, karena pasti juaranya cuma 3 doang. Nah, di situ meskipun aku nggak yakin kalau aku bisa menang, aku terus latihan dan berdoa kepada Tuhan supaya aku mendapatkan hasil yang terbaik. Dan waktu perlombaan ternyata aku dapat juara 1 sewali kota itu. Nah, di situ aku benar-benar senang banget karena bisa ngebanggain pelatih-pelatih wushu aku yang udah susah payah ngelatih aku dari aku nggak bisa sampai bisa, dan juga orang tua aku. Nah, dari ceritaku kali ini, kalian bisa ambil intinya itu, kalian harus selalu berdoa kepada Tuhan, dan kalian harus selalu berjuang apa yang kalian impikan. Luar biasa kan kerjaan Tuhan, ya luar biasa. Tuhan tuh bekerja di hidup teman-teman kita tadi ya, tadi sharing. Nah, adik-adik pun bisa mengalami itu, ya, karena dengan cukup kita kuat dan teguhkanlah hati. Ya, adik-adik, kakak ingin kasih satu ayat hafalan sebelum kita doa tutup. Yuk, ayat hafalan kita diambil dari Yosua 1 ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng. Yosua 1 ayat 9. Kita baca dulu sama-sama. Setelah itu, nanti adik-adik bersama dengan papa mama atau pembimbing kalian hafalkan ayat ini, ya. Baik. Yosua 1 ayat 9. Kita baca sama-sama ya.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalena, untuk aktivitas minggu ini kita mau buat apa? Hari ini kita mau membuat kayak gini adik-adik, tanda salib yang ada tulisan ayat kita hari ini, yaitu Yosua 1 ayat 9. Nah, kita tulisnya itu dalam bahasa Inggris supaya lebih singkat. Nah, tulisannya itu be strong and brave. Adik-adik tahu nggak artinya? Artinya menjadi kuat dan berani, seperti siapa? Yosua. Oke. Nah, cara buatnya juga gampang banget adik-adik. Bahan-bahannya juga sangat gampang. Biasanya kita punya nih di rumah. Bahan-bahannya apa, Kak? Yang pertama ada kertas. Adik-adik boleh pakai kertas apapun yang adik-adik punya. Nggak harus yang ada warnanya ini atau warnanya itu. Pokoknya bebas, semua kertas yang adik-adik punya boleh pakai. Kalau Kalena pakai kertas lipat nih adik-adik, ada warna-warni juga. Terus buat menggambarnya kita butuh pensil dan penggaris. Setelah itu kita butuh spidol deh supaya tulisannya terlihat jelas. Dan terakhir gunting. Gunting ini dipakai buat menggunting kertasnya nanti untuk menjadi bentuk salib. Nah, kita langsung buat aja yuk. Ayo, Kak. Nah, adik-adik, sekarang kalau kita udah siapin kertasnya, kita gambar dulu bentuk salibnya pakai pensil dan penggaris. Nah, buat ukurannya, adik-adik bebas banget nih. Boleh besar sebesar kertasnya atau boleh kecil, tapi jangan terlalu kecil supaya kita bisa tulisin ayat yang tadi. Nah, di sini kakak gambar ukurannya sedang-sedang aja sih, supaya bisa diselipin di Alkitab juga. Nih, kalau enggak berbentuk salib, wah salib aku kebesaran kak. Nggak apa-apa, besar juga kak. Nih ya. Kalau mungkin ada salah-salah, adik-adik juga boleh hapus-hapus dulu. Jadi ngegambarnya pakai pensil aja dulu. Nih, kalau udah berbentuk salibnya, tinggal kita gunting deh. Kita gunting ya. Nih, kalau udah digunting kayak gini, jadi kak. Nah, kalau udah digunting kayak gini, kita tinggal tulisin. Boleh pakai spidol warna apa? Ini kakak coba pilih yang warnanya agak gelap ya, biar kelihatan. Tulisannya itu adalah be strong and brave. Nah, itu jadi ayat hafalan kita juga dari Yosua pasal 1 ayat 9. Nah, jadi ini punya kalian udah jadi. Kita punya hadis jadi ya. Nah, kalau saya udah selesai, hadisnya tinggal tulisin nih. Nah, jadi deh. Selamat beraktivitas adik-adik. Aktivitas ini aku mau tempel di meja belajar aku, Kak. Gak apa-apa, biar lebih semangat ya. Betul. Nah, aktivitas minggu ini udah jadi bagus ya Kak Lena ya? Iya, bagus nih. Bisa Untuk adik-adik kelas tengah dan kelas besar, jangan lupa ada kuis ya. Jangan lupa dijawab di bawah. Oke. Nah, selain aktivitas ini, buat adik-adik yang mau menyanyi, mau berpuisi, boleh. Jadi nggak harus aktivitas ini aja ya. Jangan lupa dikirimin foto atau videonya ke guru-guru kelas kalian. Oke? Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan semuanya ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk
firman-Mu untuk cerita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh dikuatkan dengan cerita Yosua dan juga cerita teman-teman kami, betapa Engkau sungguh menyertai kami semua dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu yakin dan percaya sama Engkau dan mau selalu berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa Minggu